Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Infadi Sulamin, BP 181095-3033 akan mempresentasikan tugas etika profesi kelas A, yaitu etika profesional IT. Materi pembelajarannya yang pertama, karakteristik yang membedakan seorang profesional dari jenis pekerja lainnya dan menjelaskan mengapa pekerja TI digolongkan sebagai seorang profesional. Yang kedua, hubungan yang harus dikelola oleh pekerja TI dan isu etika apa yang dapat mempengaruhi kelakuan beretika dari profesional TI. Yang ketiga, bagaimana kode etik organisasi profesional, sertifikasi, dan lisensi dapat mempengaruhi kelakuan dari profesional TI. Tujuan pembelajarannya adalah memahami isu etika yang dihadapi oleh profesional dan pengguna TI, termasuk organisasi profesi S1 atau TI, beserta dengan kode etik menyertainya. Apa itu etika profesi? Etika profesi ini berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau sifat, sedangkan dari kata ethos lainnya yang berartinya perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam pelakunya. Etika sendiri juga berarti watak atau ada kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah dianut suatu golongan masyarakat. Etika profesi itu sendiri adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Ciri-ciri etika profesi. Ada 10 ciri khas suatu profesi, yaitu yang pertama, satu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas. Yang kedua, suatu teknis intelektual. Yang ketiga, penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis. Yang keempat, suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. Yang kelima, beberapa standar pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. Yang keenam, kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri. Yang ketujuh, asosiasi dari anggota profesi menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antara anggotanya. Yang kedelapan, pengakuan sebagai profesi. Yang kesembilan, perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi. Yang kesepuluh, hubungan yang erat dengan profesi lain. Kode etik profesi. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik profesi yaitu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode etik profesi bidang teknologi informasi di sini akan saya jabarkan dengan 3 poin. Yang pertama, kode etik seorang profesional teknologi informasi atau ETI. Yang kedua, kode etik pengguna internet. Yang ketiga, kode etik seorang programmer. Yang pertama, saya akan membahas kode etik seorang profesional teknologi informasi atau TI. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user, dapat menjamin keamanan security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Yang kedua, kode etik pengguna internet. Pengguna internet pun harus memiliki etika dalam menggunakan internet. Yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Kedua, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, ras, atau yang disikat dengan sara. Ketiga, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur, berupa foto-foto, video, dan berbagai hal. Yang keempat, tidak mempergunakan, mempublikasikan, dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Yang kelima, tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya, research, dan peralatan yang dimiliki pihak lain.
Yang keenam, menghormati etika dan segala macam peraturan berlaku di masyarakat internet, umumnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi situsnya. Oke, yang ketiga yaitu etika sebagai seorang programmer. Yang pertama, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit untuk diikuti dengan sengaja. Ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. 4. Tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Yang kelima, tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja. Yang keenam, tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Yang ketujuh, tidak boleh mempermalukan profesinya. Yang ke-8, tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. Ciri-ciri profesionalisme seorang IT. Di antaranya, yang pertama, memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Seorang IT harus mengetahui dan mempraktikkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. Yang kedua, punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Yang ketiga, bekerja di bawah disiplin kerja. Yang keempat, mampu melakukan pendekatan disipliner. Yang kelima, mampu bekerja sama dalam tim. Yang keenam, cepat tanggap terhadap masalah klien. Pelanggaran etika profesi di bidang IT. Yang pertama, kejahatan komputer seperti hacker, cracker, dan lain-lain. Kedua, tiket. Yang ketiga, e-commerce, di mana kita tidak boleh menjatuhkan produk lain untuk menaikkan produk kita. Yang keempat, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, contohnya seperti menggunakan video atau musik yang dimiliki orang lain dan menganggap itu adalah milik kita. Yang kelima, itu tanggung jawab profesi. Kita sebagai seorang profesional IT harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya. Etika teknologi informasi dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi diantaranya adalah yang pertama, UU HAKI, Undang-Undang Hak Cipta yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. Yang kedua, UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang dalamnya mengatur tentang pornografi di internet, transaksi di internet, etika pengguna internet. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kedua, seorang profesional TI tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan. Seperti A. Untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya. Seorang profesional IT harus mengetahui untuk apa digunakan agar tidak disalahgunakan. Yang B. Usaha dapat menjamin keamanan security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya. Misalnya hacker dan cracker dan lain-lain. Ini demi kenyamanan programmer dan juga si klien. Sekian yang dapat saya jelaskan pada presentasi kali ini. Maaf apabila ada salah. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.